Hitung mundur Piala Presiden 2026 telah dimulai, di mana akan ada 8 tim dari 3 negara, kemudian ada 5 tim dari Indonesia yang akan memperebutkan satu trofi Piala Presiden. Tapi selain klub-klub yang sudah sering diundang, ada sorotan khususnya kali ini untuk PSMS Medan yang menjadi satu-satunya peserta Piala Presiden 2026 dari Liga 2. Ada apa? Kenapa? Apakah karena ingin mempertemukan di final nanti menghadapi Persib Bandung sebagai El Clasico sejati Indonesia? Dan juga ada sorotan kepada Persija dengan pelatih barunya Sintayong. Nah, kalau begitu menarik untuk kita bahas sobat seperti apa Piala Presiden 2026 ini. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video Papa Tola Football. Sobat-sobat, baru saja tadi selesai ya panitia dari Piala Presiden 2026 melakukan kerjasama dengan televisi, kemudian konferensi pers dan juga pembagian grup ya. Di mana Piala Presiden kali ini yang akan berlangsung sejak tanggal 25 Juli nanti sampai dengan 8 Agustus 2026 dengan 8 tim atau 8 klub ya, dan 3 dari luar negeri, dari Thailand Port FC yang juga merupakan juara bertahan, kemudian dari Singapura Tampin Rovers, dan juga kemudian dari Brunei Darussalam DPMM ya FC. Jadi totalnya ada Thailand, Singapura, Brunei, dan juga Indonesia. Indonesia dengan 5 klub. Dan dibagi dalam 2 grup ya, grup A dan grup B. Di grup A ada tuan rumah Persib Bandung, kemudian ada Arema FC, ada DPMM FC dari Brunei, dan juga Tampines Rovers dari Singapura. Dan di grup B, di grup A ini nanti akan berlangsung pertandingannya di Stadion Sijalak Harupat. Sementara itu di grup B, di mana tuan rumah Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan juga juara bertahan dari Thailand Port FC. Dan pertandingan di grup B akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Sobat-sobatku, kita mulai dari mana dulu ini ya? Yang pertama, karena kita adalah pendukung dan pecinta PSMS Medan, tentu kita bertanya-tanya kenapa PSMS Medan ini ikut atau diundang atau terpilih atau dipilih untuk menjadi salah satu peserta Piala Presiden kali ini. Apakah mungkin ada beberapa nilai plus sehingga membuat PSMS Medan yang diundang? Mungkin pertama saja, ini mungkin saja ya, bukan GR, bukan bukan hal-hal yang berlebihan, tapi kemungkinan. Pertama kan kita tahu lah PSMS masih punya nama besar lah sebagai insan sepak bola atau klub yang ada di Indonesia ya, dengan sejarah masa lalu, walaupun kurang enak lagi sekarang membahasnya ya kan, karena di era perserikatan. Tapi paling tidak PSMS Medan punya nama besar, PSMS Medan punya basis supporter yang kuat, dan khususnya juga ini memberikan kesempatan kepada peserta dari klub Liga 2 untuk mengukur kualitas, dan tentunya juga mungkin untuk mendongkrak nilai komersial Piala Presiden ini. Dan tentu saja ini menjadi hal yang patut kita banggakan dan kita syukuri, karena PSMS Medan masih punya nama, dan tentunya dengan itu bisa mendapatkan kesempatan bermain di Piala Presiden. Dan Papa Tola berharap kepada manajemen untuk benar-benar serius ya, karena ini juga merupakan turnamen pramusim dalam rangka persiapan menuju Liga 2 musim 2026-2027. Jadi kehadiran PSMS nanti jangan hanya sekedar pelengkap ya. Tolong pengurus PSMS Medan, manajemen ya, presiden. Jadi tolong bentuklah tim yang kuat di musim ini. Dengan diberikan kesempatan mengikuti Piala Presiden, maka itu menjadi ajang yang sangat positif untuk mengukur kemampuan tim nanti sebelum berlaga di Liga 2 yang sesungguhnya. Dan tentu saja sobat, sorotan kedua juga mengarah pada Persija yang kali ini diundang, dan tentu saja di sana ada nama besar Sintayong, mantan pelatih tim nasional Indonesia, dan banyak orang yang akan penasaran seperti apa Sintayong untuk membentuk Persija yang akan berlaga di musim 2026-2027.
Karena melatih klub dengan melatih timnas tentu berbeda ya dari sisi waktu. Kalau dia di timnas Indonesia mungkin waktunya sedikit, pertemuan pemain singkat. Tapi di klub setiap hari latihan berbulan-bulan, tentu saja Sintayong sudah harus mampu ya untuk membangun karakter ataupun ciri sistem permainan yang dia inginkan di skuad Persija musim ini. Di sini akan dia coba starting 11 siapa, mencari kombinasi pemain terbaik, menguji pola pressing, atau juga membangun chemistry antara pemain lama dan pemain baru. Dan Persija yang akan berada di grup B bersama Persebaya Surabaya, Port FC dan PSMS Medan tentu akan mengalami hal menghadapi klub yang berbeda-beda karakternya. Dan Port FC yang menjadi juara bertahan akan menjadi ujian pertama bagi STY di pertandingan nanti ya di tanggal 25 atau 26 Juli. Sobat-sobatku, Piala Presiden kali ini juga sangat menarik karena dengan hadiah 6 miliar rupiah ini tentu akan membuat pelatih ya ataupun klub kalaupun niatnya mau ajang pramusim, ajang kebugaran tapi hadiahnya besar. Tentu ini dilematis juga ya, ingin merombak rotasi pemain tapi juga ingin menang, tak ingin pulang cepat. Jadi sangat menarik lah untuk melihat nanti bagaimana masing-masing pelatih meracik timnya saat mereka bertanding dan menghadapi lawan. Karena 6 miliar ini bukan tanggung-tanggung sobat. Sangat besar untuk ukuran sebuah turnamen pramusim. Dan ini menjadi ajang pembuktian bagi pelatih ya dan juga bagi pemain, apalagi misalnya pemainnya belum kontrak resmi nih untuk jadi pemain di klub tersebut mengarungi musim liga. Bisa jadi masih percobaan ya di ajang Piala Presiden ini. Dan sobat-sobatku dan juga para pendukung PSMS Medan yang ada di Jawa Timur, Surabaya, bila mana ada rezeki kesempatan waktu datang ke stadion, kita ramaikan, kita berikan dukungan langsung. Dan juga bagi Papa Tola sangat berharap mudah-mudahan ada juga rezekinya bisa kita untuk liputan ke sana. Atau mana tahu juga ada sponsor ya, ada teman-teman yang ingin mengajak Papa Tola untuk langsung menyaksikan Piala Presiden dan pertandingan PSMS. Dengan senang hati sobat, Papa Tola akan menyahuti undangan kalian tersebut dengan senang hati ya. Sobat-sobatku, karena secara taktikal Papa Tola belum mampu untuk membahas masing-masing klub ya, karena kita juga belum tahu siapa-siapa saja pemainnya dan tentu kita tidak bahas taktikal di sini, kita hanya bahas proses yang akan terjadi di Piala Presiden 2026 nanti. Mudah-mudahan ini akan menjadi turnamen yang semakin meningkat, semakin berkualitas dan tentunya menjadi ajang yang sangat positif bagi klub untuk mempersiapkan tim mengikuti musim liga yang sesungguhnya. Terima kasih sobatku, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan berikan komentar terbaik kalian sobat. PSMS Medan, Ribak Sude, Piala Presiden, Ribak Sude.